Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini telah memasuki surat nomor 56, yaitu surat Ar-Rahman. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara, sebelum saya mulai kajian ini, kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mencabut penyakitnya, segera mengangkat penyakitnya, dan diberikan kesembuhan sehat walafiat seperti sedia kala. Dan juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang berat, masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah atas perkenannya memberikan subscribe kepada channel Kreweng Aji yang kita cintai ini. Semoga dengan demikian channel ini dapat hidup dan berkembang, dan juga dapat eksis mentadaburi dan mengkaji Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, dan limpahan rezekinya serta kebahagiaan kepada kita semua. Baiklah, kita mulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Qala insan Allamal bayan Asyamsu wal qamaru bukhi suban wan najmu wasyajaru yasjudan wasma'a rafa'aha wa wad'al mijan alla tad'u fil mijan wa alqimu wazna bil qisti wa la tazshirul mijan wal arda wada'aha lil anam
fiha faqihatu wan nakhlu datul a'mam wal abudul ashfi wa raihan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Surat ini adalah surat yang namanya diambil dari nama Tuhan, yaitu Ar-Rahman, yang menjadi kata permulaan surat ini, dan seluruh surat membicarakan kemahamurahan Allah Ta'ala, baik dalam bidang jasmani maupun dalam bidang rohani, dengan selalu mengulang kata lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Surat ini diawali dengan uraian bahwa wahyu Quran suci kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan kasih sayang Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan pembicaraan tentang sarana yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mencukupi keperluan jasmani manusia, dengan maksud untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang dengan cermat telah membuat persediaan material guna kesejahteraan jasmani manusia, dan pasti tidak akan mengabaikan keperluan jasmani keperluan rohani manusia. Selanjutnya, yang pasti akan menimpa orang yang berdosa karena mereka tetap menolak keperluan rohani yang disediakan oleh Tuhan yang Maha Pemurah bagi mereka. Selanjutnya, rukuk selanjutnya membahas ganjaran yang akan dibicarakan terus menerus kepada kaum mukmin yang telah mengambil faedah dari keperluan rohani itu. Surat ini tergolong surat Makkiyah zaman permulaan. Arti dari surat Ar-Rahman surat 55 ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 13 itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Tuhan yang Maha Pemurah mengajarkan Quran. Ia menciptakan manusia. Ia mengajarkan kepadanya cara menjelaskan. Matahari dan bulan mengikuti perhitungan. Tumbuh-tumbuhan dan pohon bersujud
kepadanya. Dan langit ia meninggikan itu dan ia meletakkan neraca agar kamu tidak melanggar ukuran. Dan tegakkanlah neraca dengan adil dan janganlah mengurangi ukuran. Dan bumi ia meletakkan itu untuk makhluk. Di sana terdapat buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian. Saya ulangi lagi. Dan biji-bijian yang berkulit dan berbau harum. Lalu kemurahan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Demikianlah arti dari surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ar-Rahman ialah Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan manusia sebelum ia lahir. Segala sesuatu itu bukanlah hasil usaha manusia. Selanjutnya kita diberitahu bahwa Tuhan yang Maha Pemurah itu pula lah yang telah mengajarkan Quran yang sangat diperlukan guna kehidupan rohani manusia. Quran suci adalah karunia Tuhan guna rezeki rohani manusia. Seperti halnya karunia-karunia yang lain guna rezeki jasmani manusia. Selanjutnya penjelasan pada ayat yang ketiga. Kata al-insan kami terjemahkan sebagai manusia menurut arti umum. Oleh karena itu kata al-bayan kami terjemahkan cara menjelaskan, karena kelebihan manusia di atas makhluk yang lain itu terletak di dalam kemampuan manusia berbicara. Tetapi banyak pula mufassir yang menerangkan al-insan dalam arti manusia sempurna, yaitu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kata al-bayan yang artinya yang membuat terang segala sesuatu ini adalah gelar Quran suci atau nama lain Quran suci yang disebut di dalam surat 3 atau surat Ali Imran ayatnya 137. Selanjutnya penjelasan pada ayat 6. Ayat ini dan ayat sebelumnya menerangkan
bagaimana segala sesuatu diciptakan, mulai dari bola-bola langit yang besar sampai dengan tumbuh-tumbuhan yang kecil di bumi, semuanya mengikuti undang-undang Allah Ta'ala. Lalu apakah untuk menyempurnakan rohani manusia tidak diperlukan undang-undang? Kata najem artinya bintang dan berarti pula tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya penjelasan pada ayat 7. Penjelasan pada ayat 7. Kata mizan dalam Quran suci tidaklah berarti sepasang daun timbangan untuk menimbang barang-barang, melainkan berarti pula neraca dalam arti standar perbandingan sebagai taksiran atau pengadilan. Dan kata mizan baik di sini maupun di tempat yang lain digunakan di dalam arti yang luas. Ini dijelaskan di dalam surat nomor 57, yaitu surat Al-Mujadilah ayatnya 25 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mengutus utusan kami dengan tanda bukti yang terang, dan bersama mereka kami turunkan kitab dan neraca atau mizan, agar manusia berlaku adil. Di sini kata mizan berarti sesuatu yang memungkinkan manusia berlaku adil. Hanya arti inilah yang kebanyakan mufasir mengartikan kata itu. Jadi menurut mufasir Tabari dan kebanyakan mufasir, kata mizan berarti adil atau adil, yang dijelaskan oleh mufasir lain dalam arti memberi hak kepada mereka yang pantas menerimanya. Selanjutnya penjelasan pada ayat 12. Sekam atau kufir, saya ulangi lagi, sekam atau kulit itu biasanya dianggap sebagai barang yang tidak berharga. Kulit atau sekam dikatakan sebagai salah satu kemurahan Allah. Ini mengisyaratkan bahwa sekam pun dapat, saya ulangi lagi, sekam dikatakan sebagai salah satu kemurahan Allah. Ini mengisyaratkan bahwa sekam pun dapat diubah menjadi barang yang berguna dan berharga. Berlawanan dengan sekam di sini disebutkan bau harum yang mirip seperti ruh dalam suatu tubuh. Janganlah syariat lahiriah dari Tuhan dianggap sebagai barang yang tidak ada
gunanya. Dan jangan pula ruh dari syariat itu diabaikan. Selanjutnya penjelasan pada ayat 13. Ayat ini diulang berkali-kali dalam surat ini. Saya ulangi lagi. Ayat ini diulang berkali-kali dalam surat ini. Bentuk aslinya digunakan untuk saniyah atau dual sebagai pengganti kata jamak. Jadi sebagai pengganti kata Tuhan kamu, di sini digunakan kata Rabbikuma. Artinya Tuhan kamu berdua. Biasanya para mufassir mengambil bentuk saniyah dalam arti yang harfiah dan mengira bahwa yang dimaksud ialah dua makhluk berakal, yakni jin dan manusia. Tetapi bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2342 yang menerangkan apakah arti bentuk saniyah itu. Di sana diterangkan bentuk saniyah kadang-kadang digunakan oleh bangsa Arab untuk menguatkan artinya, bahwa bentuk saniyah yang digunakan di sini mempunyai tujuan semacam itu. Ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan di sini adalah karunia yang diperlukan sebagai rezeki bagi manusia, seperti kurma dan gandum yang ini tidak diperlakukan oleh makhluk halus seperti jin. Saya ulangi lagi. Seperti kurma dan gandum yang ini tidak diperlukan oleh makhluk halus seperti jin. Oleh sebab itu ayat ini hanya ditujukan kepada manusia. Kendatipun bentuk saniyah itu diartikan secara harfiah. Dua golongan yang dituju di sini ialah kaum mukmin dan kaum kafir, atau kaum kuat dan kaum lemah, sebagaimana seringkali diuraikan di dalam Quran suci. Dua golongan kaum mukmin dan kaum kafir disebutkan secara khusus pada kata penutup surat sebelumnya. Oleh karena itu dhamir atau kata ganti huma di sini ditujukan kepada mereka. Kata jin tidak disebutkan sama sekali di dalam ayat sebelumnya. Oleh karena itu dhamir huma tidak dapat ditujukan kepada mereka. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin awal mukminat yang dirahmati Allah,
Demikianlah arti dan penjelasan dari surat Ar-Rahman, surat nomor 55 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan ilmu dan amal kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.